Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam BEK 1 tahun 2025, perkenalkan nama saya Murniati SPDI. Saya guru dari MTS Darussalam Pantai Raja, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Guru Mapol Sejarah Kebudayaan Islam sekaligus mahasiswa PPG RPDK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, BEK 1 tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita memasuki pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran tentang sejarah Islam, kita mulai dulu dengan membaca doa. Siapa yang mengikuti doa? Berdiri ke depan, Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, doa dipimpin oleh Maya. Terima kasih banyak. Sekarang Ibu mau lihat kehadiran. Siapa yang hadir ini? Yang lain hadir semua? Iya. Berarti satu orang yang hadir. Ya. Yang hadir, Amalia hadir. Iya. Yang nggak hadir tadi kenapa sakit? Ya. Berarti yang lain hadir semua kan? Ya. Yang piket hari ini gimana? Udah siapa udah membersihkan kelas? Ya. Udah rapi semua kan? Ya. Baju-bajunya, sepatu, semua sudah rapi. Kalau sudah rapi, duduk yang rapi, sekarang kita menyanyikan lagu nasional Indonesia. Ya. Sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Ya. Gimana perasaannya anak-anak kalau udah menyanyikan lagu Indonesia? Senang apa enggak? Senang. Semua pada hafal semua kalau Indonesia ya? Ya. Sekarang kita udah menyanyikan lagu, habis itu kita melanjutkan pelajaran. Pelajaran hari ini kita pelajaran tentang Khulafaur Rasyidin. apa yang anak-anak tahu tentang Khulafaur Rasyidin? Sahabat Nabi. Contoh yang apa yang patut kita teladani? Sikap. Sebelum sahabat Nabi sudah pada tahu semuanya sifat ini apa nama-nama Khulafaur Rasyidin? Siapa saja kita sebutkan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itulah yang dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin. Kenapa disebut dengan Khulafaur Rasyidin? Karena pemimpin meneruskan perjuangan Nabi. Meneladani sifat-sifat yang baik. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin berarti para khalifah yang mendapat petunjuk. Itu adalah arti Khulafaur Rasyidin, yang mendapat petunjuk dari Allah untuk memimpin para umat, memberantas kaum murtad, memperluaskan agama Islam ke Syria atau ke Syam. Itu adalah dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar menjadi adalah panutan untuk kita semua. Itu pembelajaran hari ini kita tentang Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin adalah sebutan bagi 4
khalifah. Peset pertama setelah wafat Nabi Muhammad SAW yang memimpin umat Islam dengan adil dan bijak bijaksana. dalam para sahabat Nabi. Nama Abu Bakar, sahabat Nabi yang masuk Islam di kalangan orang dewasa. Yang dijuluki adalah As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq? Yang benar. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq menyebabkan Syam. Yang kedua, Popularitas kaum muda. yang ketiga, Meluaskan dakwah ke Rusia. meluaskan dakwah ke Rusia. Lanjut ke Umar. Umar dikatakan yang dijuluki Al-Faruq, artinya menegaskan atau membedakan. Itu arti Al-Faruq. Atas awalnya sudah baik. Stop. Gimana anak-anak udah mengerti yang dibahas tadi? Sudah. Adanya step-step mulia para pemimpin. Udah kalian menadani step-step? Ada sedikit. Gimana nadaninya? Baik. Ada bun. Bijaksana sehari-hari. Ada pelaku jujur? Ada yang berbohong di sini? Semuanya jujur. Yang penting kita jujur, baik, rendah hati, kayak para khalifah. Para khalifah yang memiliki segala-galanya tapi rendah hati. Meneladani adalah kehidupan sehari-hari. Tidak boleh sombong. Setelah ini kita mau nonton video tentang evaluasi. Senang, anak-anak sedang menonton video tadi. Senang. Sudah bisa mencontohi badan para khalifah. Gimana perjuangan para khalifah untuk kepentingan agama dan negara. Jadi mementingkan agama, umatnya, negara daripada dirinya sendiri dan keluarga. Maka kita harus mencontohi sifat para khalifah. Sekarang kita lanjut ke materi belajar. Sudah tahu materi hari ini? Sudah. Materi tentang Khulafaur Rasyidin. Sudah perlu kita sebutkan lagi kan? Sudah tahu semua kan? Ya. Sudah tahu siapa namanya? Mas prestasinya. Bukan yang disebut untuk Umar, Abu Bakar, Ali, Utsman. Sudah tahu semua kan? Sudah. Apa saja coba sebutkan? Rasyidin. Umar, Utsman, Al-Faruq, Utsman Adiknya Allah. Utsman apa?
Usman Zunurai. Nah, apa artinya? Yang memiliki dua cahaya. Orang memiliki dua Cahaya. Sebutkan untuk Ali. Ali. Karamullah. Apa itu nama Allah? Orang Allah memuliakan wajah Wajahnya. Sekarang sudah bersiap kita membuat kelompok belajar Kelompok. Coba alhamdulillah semua ibu harapi. Coba semangat dulu, mana semangatnya? Coba duduk harapi, semangat. Kita kerjakan tugas kelompok. Sudah diamati videonya tadi? Sudah. Mengerti kan? Sudah. Ambil semua apa yang ada dalam video. Sekarang satu kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang ini kelompok satu Abu Bakar. Yang kedua Umar. Tiga Usman. Yang ketiga Usman. Yang keempat Ali. Sudah, mari bisa dikerjakan tugasnya masing-masing yang sudah sebutkan. Sudah tahu kan siapa saja nama kelompoknya masing-masing? Sudah. Apa prestasi Ali? Apa keteladanan Umar? Apa sebab berdiri Abu Bakar? Cukup kertasnya? Yang penting masing-masing ingat kelompoknya sendiri ya. Iya. Ceritakan tentang kelompok. Kalian apa kelompok? Usman. Sudah siap kelompoknya? Sudah. Sudah siap semuanya? Kalau sudah, sekarang kita presentasi ke depan. Dua orang. Berarti kalau sudah siap, kita sekarang presentasi ke depan. Mulai dari kelompok Abu Bakar. Silakan pada kelompok Abu Bakar berdiri ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersatu ingin mempresentasikan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah Ka'bah. Bahkan sebagai Rasulullah mengganti namanya dengan Abdullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Kuhafah At-Tamimi. Tidak kecil beliau terkenal lemah lembut, jujur dan sabar. Dia terkenal dengan julukan Abu Bakar dan As-Siddiq, merupakan gelar yang diberikan oleh para sahabat karena ia sangat mempercayai dengan membenarkan Rasulullah dalam segala hal. Proses Abu Bakar diangkat menjadi khalifah tidak semena-mena, melainkan dengan jalan musyawarah antara kaum Ansar dan Muhajirin di Sifafah Bani Saidah. Dalam masa kepemimpinannya, Abu Bakar telah mencapai usaha dan prestasi yang sangat luar biasa. Prestasinya yang pertama, menyebarkan agama Islam ke Syam. Dua, memberantas kaum murtad. Ada yang bertanya dari kelompok lain? Ada. Nah, silakan. Saya dari kelompok Usman ingin bertanya, siapakah nama asli Abu Bakar? Abdullah Ka'bah. Nama aslinya Abdullah Ka'bah. Kata kita nama aslinya Abdullah Ka'bah bersama diganti oleh Rasulullah dengan nama Abdullah bin Abi Wafah At-Tamimi. Yang lain ada bertanya? Kami dari kelompok dua ini makanya, siapakah orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi pada saat pemerintahan Abu Bakar Siddiq? Baik, siapakah orang yang menyatakan dirinya sebagai seorang nabi pada saat pemerintahan Abu Bakar Siddiq? Bisa ngaturin jawabnya? Musailamah Al-Kadzdzab. Ada yang lain? Ada yang bertanya kelompok lain? Ada lagi, Bu? Tidak ada. Ini sudah tahu kan siapa nama asli? Abu Bakar. Abdullah bin Ka'bah. yang dikandungi dengan Abdullah. oleh Nabi Muhammad SAW. Teman-teman Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok nikmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua ingin bertanya tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sosok yang terkenal dengan keberanian dan kecerdasannya. Dulu Umar sangat menentang agama Islam, namun setelah masuk Islam beliau adalah orang yang pertama dari masuk Islam, sehingga dimiliki sejarah dan khasiat. Karena maksudnya beliau menerangkan agama Islam orang kafir dan Quraisy menjadi waswas dan takut kepada kaum muslimin. Beliau menjadi pikiran Al-Quran dan tegas dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Umar bin Khattab meninggal pada 23 Hijriah atau 644 Masehi karena ditusuk oleh budak dari Al-Muhiraj di Syubah saat melakukan salat subuh. Dia bernama Abu Bakar. Presentasi Khalifah Umar yaitu menyebarkan agama Islam ke Syam, memberantas kaum murtad, membuat tanda waktu bersejarah, modifikasi pembukaan dan penulisan Al-Quran. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Kelompok Umar sudah banyak bertanya. Ada yang mau jawab? Saya yang bertanya. Siapa yang bertanya? Kami dari kelompok Usman. Kapan wafatnya Umar bin Khattab? 23 Hijriah atau 644 Masehi. 23. Hijriah. Yang lain? Kelompok Ali. Berapa tahun lebih muda Umar dengan Nabi Muhammadnya? 13 tahun. Sudah, Bu. Sudah Bu, sudah tahu kan? Sudah mengerti? Sudah.
Dilanjut oleh kelompok Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Lega ingin presentasikan tentang Usman bin Affan. Nama si Usman adalah Usman bin Affan. Usman bin Affan berusia di usia dari Rasulullah SAW. Dan dikenal sebagai orang pendiam dan begitu yang kuat. Selain itu, dia juga saudara yang kaya dan dapat gelar dan dunia dia. Dia orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikenal dengan budaya. Setelah beliau wafat, beliau diganti dengan Muhammad yaitu Umar. Beliau membagi kehidupan orang yang memiliki bahasa. Jasa Usman bin Affan adalah lain seperti menulis dan mengumpulkan Al-Quran dari naskah. Dan beliau juga menerapkan beberapa Bacaan Al-Quran menjadi seragam dan serentak sehingga tidak ada perbedaan. Ada yang bertanya? Apa saja kami dari kelompok Ali ingin bertanya, apa saja prestasi Khalifah Utsman bin Affan? yang pertama, menuntaskan kemasan Isya. Yang kedua, bangun pada laut. Yang ketiga, mempertahankan dan memperluas daerah Islam. Dan yang keempat, menetapkan kodifikasi Al-Quran dan menyebutkan perbedaan dalam ulama bacaan Al-Quran. ada yang lain? Ada apa adalah yang diberikan orang kaum muslimin terhadap Umar? Utsman. Zuhraini yang artinya memiliki dua cahaya. Ada yang lain? Ada yang ingin bertanya lain? Cukup sekian presentasi kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan anak dari paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat 63 tahun dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Sekian dari kami, ada yang ingin bertanya? Ada. Saya presentasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya bacanya anak ya. Alhamdulillah. Sudah kita presentasi dari ke depan. Apa saja kesimpulannya yang dapat kita ambil? Khulafaur Rasyidin. Kita meneladani sikap-sikap mereka. Baik. Mereka tidak mementingkan diri sendiri, tetapi lebih mementingkan negara dan agama. Sekarang ibu tanya, siapakah tokoh favorit kalian di antara 4 khalifah? Ali. Kenapa Ali? Kenapa Ali? Karena Ali sama legenda nama kakek saya. Ali bukan sosok yang diikuti oleh si Sosok yang diikuti oleh diikuti dengan nama Singa. Asad. Apa yang bisa kamu teladani dari para khalifah? Sikapnya cerdas, tidak baik, rendah hati, tidak sombong. Baik, jujur, tidak sombong, rendah hati, tidak baik. Dan bagaimana sikap kamu kalau menjadi ketua di dalam kelas? Harus seperti mereka. Harus tegas dan berjaya. Tidak sombong. Harus bertanggung Jawab. apabila yang lain berhasil, pakaian tidak rapi, harus kita hibur supaya menjadi lebih disiplin dan sopan, ya kan? Bagaimana harus kita terapkan yang baik, yang tidak baik harus kita terapkan yang rapi. Sekarang kita masuk dalam tugas refleksi.
Evaluasi atau Evaluasi. mengerjakan tugas evaluasi kedua. Ya. Ya Bu. Sekarang silakan mengerjakan tugas Evaluasi. Mana belajarnya? Mari. Kita semangat ya. Ya. Donasi hari ini adalah apa yang anak-anak ingat tentang Bapak Presiden hari ini? Presiden. Apa saja yang kalian ingat yang telah kita baca tadi? Yang dimaksud dengan Bapak Presiden. Apa saja yang coba sebutkan? Yang kalian ingat tentang Bapak Presiden? Tentang Abu Bakar. Yang lainnya? Julukan apa yang dikasih kepada Abu Bakar? Yang lain? Prestasi mereka. Prestasi mereka. Usaha Keuangan mereka. Lebih mementingkan negara daripada dirinya. Menunjukkan negara daripada dirinya. Ya. Umat, agama, daripada keluarganya. Mau hidup sederhana daripada hidup dengan menerima kekayaan. Dan sombong. Itu patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Yang lain, apalagi yang kalian ingat? Pokoknya. Bapaknya, bapaknya, kelahirannya, gimana perjuangannya, hidupkan mereka wafatnya di mana, nama asli mereka, nama asli dari Abu Bakar yang pertama, Kota Umar, kebutuhan tindakan mereka, prestasi, pokoknya semua yang berhubungan dengan mereka. ya alhamdulillah semua yang Masih ingat, berhubungan dengan Bapak Presiden masih ingat dan dipahami. Ingat dan dipahami. Kalau benar ingat dan dipahami, berarti sia-sia sudah Belajar. Bagian mana yang paling sulit menurut kalian kita belajar hari ini? Yang paling sulit menurut kalian? Tidak ada. Presentasi Presentasi ke depan. Ya. Presentasi ke depan. Sedikit gugup. Itu yang paling sulit yang kalian alami. Ya. Lagi itu. Masuk lagi biasanya yang lagi Lagi. Itu hal yang paling sulit yang lain ada kan? Semuanya lengkap. Mau menulis lagi? Mau menulis satu sikap atau nilai dari masing-masing Bapak Presiden? Mau satu saja. Dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mudah itu kita terapkan. Ya, Bu. Harus kita baca nilai-nilainya, bagaimana sifatnya, teladannya, kesederhanaannya, harus kita teladani semuanya. Ya, Bu. Berarti kita hari ini telah mempelajari tentang Bapak Presiden. Untuk hari ini kita menyimpulkan tentang Bapak Presiden. Kita menyimpulkan adalah tentang Bapak Presiden. Pada Bapak Presiden memimpin dengan adil, bijaksana dan demokratis. Mereka mendahulukan kepentingan agama, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi dan keluarga. Segala bentuk keputusan yang diambil pada masa Bapak Presiden diambil berdasarkan keputusan bersama masyarakat
melalui musyawarah. Tantangan, sebuah tantangan dan yang dihadapi para khalifah pun tak kalah berat dengan apa yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi, gimana tantangan Nabi dulu kan? Waktu mengajarkan agama Islam. Ketika Nabi wafat, dihadirkan oleh Khulafaur Rasyidin. Karena pada masa itu para orang itu menyembah berhala. Mereka beranggapan bahwa berhala itu adalah mereka. Karena pada masa Rasulullah hidup pun mereka menentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang para khalifah pun sangat berjasa untuk memimpin Islam, memimpin dan memajukan agama Islam. Rela mengorbankan nyawa, harta, keluarga demi Menegakkan agama Islam. Karena memiliki sifat yang berbudi, luhur, bekerti, mengandalkan agama daripada dirinya. Khulafaur Rasyidin memiliki kecintaan terhadap Rasul lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Dan tidak ragu lagi kan, tidak ragu lagi kepemimpinannya. Dan selalu melindungi yang lemah. Dan juga adalah membangun armada di angkatan laut. Dan Khulafaur Rasyidin telah memberikan pemberian yang mulia kepada umat dan agama Islam. Tidak sedikit jasa-jasa yang mereka yang ditinggalkan untuk kepentingan umat. Seluruh Khulafaur Rasyidin telah mengejar dengan penuh tanggung jawab, amanah, cerdas, demokratis, karismatik, dan selalu disertai sikap mengedepankan kepentingan agama. Yang penting agama. Selalu mentingkat agama. Dan seperti kita kan mentingkat diri sendiri, ya kan? Ya. Dan anak guru semua lebih mentingkat diri sendiri daripada kawannya. Ya. Ada saling tolong menolong? Ada. Minta tolong ada menolong? Ada. Saya minta uang satu, ada uang satu. Yang minta pinjam dikasih? Dikasih. Berarti untuk belajar hari ini kita cukup sekian dulu. Yang penting sudah dipahami apa yang diterapkan dari empat sahabat Nabi tadi, Khulafaur Rasyidin. Sudah dipahami dan sekarang kita menutup belajar kita dengan selawat. Coba anak ibu berdiri satu orang ke depan menguji selawat. Sallallahu Rabbuna Aina Futuhal Arifin wa nawwir qulubana bi nurika ya Allah. Anak-anak, untuk hari ini cukup sekian dulu kita belajar.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.